Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita belajar tentang NAT, yaitu Network Address Translation, atau yang dikenal dengan Internet Gateway. Baik, Ananda, sebelumnya kita sudah pernah menggunakan NAT ini ketika kita belajar administrasi infrastruktur jaringan di kelas 11 ketika kita menghubungkan jaringan LAN ke jaringan WAN. Nah, kali ini kita akan memperdalam lagi tentang jaringan NAT. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta didik atau Ananda diharapkan mampu melalui tayangan video slide, siswa dapat menjelaskan konsep tentang Internet Gateway. Kemudian melalui kegiatan diskusi nantinya, siswa diharapkan mampu mengklasifikasikan jenis-jenis Internet Gateway secara kreatif dan mandiri. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita lihat pengenalan NAT. NAT atau yang dikenal dengan Network Address Translation ini merupakan sebuah metode untuk menghubungkan lebih dari satu komputer ke jaringan dengan menggunakan sebuah alamat IP. Nah, metode ini kenapa banyak digunakan? Dikarenakan ketersediaan atau keterbatasan alamat IP yang dibutuhkan oleh kita, dan tentu saja alamat IP ini atau dalam sebuah jaringan membutuhkan sebuah keamanan atau security, dan kemudian serta pengaruh fleksibilitas dalam administrasi jaringan. Nah, di situ kenapa penyebab NAT sering digunakan. Sekarang kita lihat lagi jenis dan fungsi dari Internet Gateway atau yang kita kenal dengan NAT. Yang pertama, jenis yang pertama adalah Source NAT atau yang dikenal dengan Source NAT Address Translation, yaitu sebuah NAT yang berfungsi untuk merubah source address dari suatu paket data atau SNAT yang hanya berlaku pada post routing dibandingkan destination dari NAT, keamanan bandwidth-nya, dan perubahan jaringannya. Nah, post routing ini tentu saja merupakan sebuah tabel yang menentukan jalur berjalannya sebuah paket data. Kemudian jenis yang kedua yaitu Destination NAT. Destination NAT ini adalah sebuah NAT yang berfungsi untuk meneruskan paket dari IP public melalui firewall ke suatu host dalam jaringan. Destination NAT hanya bekerja pada tabel NAT, dan di dalam tabel NAT terdiri atau berisikan 3 bagian yang disebut dengan chain. Kemudian chain merupakan sebuah pre-routing, post-routing, dan output. Jadi ada 3 bagian yang ada di dalam destination NAT, 3 option yang biasanya kita bisa pakai, di mana ada chain dan nanti ada beberapa pilihan lainnya. Sekarang kita lihat fungsi dari NAT tersebut. NAT berguna untuk protokol converting. Maksudnya adalah NAT akan membantu sebuah perangkat terjadinya komunikasi antara perangkat, di mana terkadang perangkat ini memiliki protokol yang berbeda. Maka, jika komputer ingin saling terhubung di dalam sebuah jaringan agar dapat berfungsi, maka
Fungsi gateway untuk menyesuaikan kedua protokol ini akan saling terkait dan terhubung. Jadi, NAT salah satu berfungsi untuk sebagai protokol converting. Yang kedua, mempermudah akses terhadap informasi. Maksudnya adalah gateway berfungsi untuk memudahkan pengguna memperoleh akses terhadap informasi karena kedua komputer sudah saling terhubung dan siap untuk saling bertukar data atau informasi. Tanpa adanya gateway, pertukaran data antara dua komputer yang berbeda protokol ini tidak akan dapat mungkin terjadi. Nah, jadi ada dua fungsi. Yang pertama, berguna untuk sebagai protokol converting, kemudian untuk memudahkan akses terhadap informasi. Fungsi yang berikutnya, NAT dapat membantu kita untuk berbagi perangkat keras. Maksudnya adalah, dalam hal ini, misalkan untuk sebuah printer server, apabila dalam sebuah jaringan kantor atau lainnya ada satu buah printer yang ingin dipakai secara bersama, maka penerapannya bisa menggunakan sistem gateway atau dikenal dengan NAT. Fungsi lain yaitu sebagai pengamanan serta pengaturan data. Dengan adanya gateway untuk organisasi atau perusahaan atau lingkungan akan lebih mudah untuk mengintegrasi dan mengorganisasi data penting perusahaan. Dalam perusahaan atau organisasi pasti terdapat beberapa departemen yang bekerja secara terpisah. Nah, di sini dengan menggunakan gateway, maka kita akan dapat mengatur data yang lebih baik lagi. Fungsi berikutnya adalah menstabilkan dan meningkatkan performa komputasi. Saat ini komputasi pasti saja sudah sudah tidak asing lagi bagi kita. Dengan ada jaringan gateway ini, apabila suatu saat kita melakukan penambahan performa komputer, maka tugas-tugas komputasi ini bisa dibagi dengan merata ke setiap komputer, menjadi lebih stabil dan performanya atau kinerjanya juga akan menjadi meningkat. Nah, itu tadi fungsi NAT. Sekarang kita lihat lagi kelebihan dari NAT. Kelebihan dari Network Address Translation ini, dengan adanya NAT dapat mengurangi adanya duplikasi IP address atau yang disebut dengan redundansi. Nah, mengurangi adanya duplikasi NAT, mengurangi adanya duplikasi IP address pada jaringan atau biasa dikenal dengan konflik IP address. Kelebihan yang kedua yaitu dengan adanya NAT akan menghindari pengelamatan ulang pada saat jaringan tersebut berubah. Kelebihan yang ketiga, dapat menghemat IP legal yang diberikan oleh ISP atau Internet Service Provider. Jadi ini biasanya kalau kita berlangganan internet, kita hanya diberikan satu IP public yang nantinya bisa kita kembangkan menggunakan NAT. Dengan meningkatkan fleksibilitas untuk koneksi jaringan internet, NAT dapat meningkatkan fleksibilitas untuk koneksi jaringan internet. Nah, di balik kelebihan NAT, tentu aja akan ada efek-efek yang akan ditimbulkan yang dikenal dengan kekurangan NAT. Yang pertama, NAT dapat menyebabkan keterlambatan proses. Ini disebabkan karena data yang dikirim harus melalui perangkat NAT terlebih dahulu. Kedua, NAT dapat menyebabkan beberapa aplikasi yang tidak bisa berjalan dengan normal. Dengan adanya NAT dapat menghilangkan kemampuan untuk melacak data karena data tersebut akan melewati firewall. Nah, sekarang kita lihat prinsip dan cara kerja Internet Gateway. Gateway bekerja seperti layaknya pintu. Nah, di dalam bahasa Indonesia, gateway itu adalah sebuah gerbang untuk mencapai jaringan lain. Jadi, gateway merupakan gerbang atau pintu
tempat lewatnya data untuk mencapai sebuah host tujuan. Setiap gerbang paling tidak memiliki dua macam interface jaringan. Misalnya saja, ketika mengakses internet, sebuah alamat website dapat ditempuh jika sudah melalui gateway yang telah memberikan arah atau route untuk sebuah paket data agar dapat sampai pada tujuannya. Prinsip yang kedua, pada jaringan komputer, proses network address translation, proses penulisan ini ada yang berulang, yang dikenal dengan masquerade. Pada alamat IP asal dikenal dengan source, dan alamat IP tujuan dikenal dengan destination. Jadi ada tiga rerouting atau ukuran NAT. Yang pertama adalah masquerade, di mana itu adalah proses penulisan ulangnya. Kemudian alamat IP asal yang dikenal dengan source. Setelah itu alamat IP tujuan yang dikenal dengan destination. Setelah melalui router atau firewall, NAT digunakan pada jaringan dengan workstation yang menggunakan IP private supaya dapat terkoneksi ke internet dengan menggunakan satu atau lebih IP public. Ilustrasinya, NAT dapat kita lihat pada gambar berikut ini. Nah, di sini agar IP lokal ini A1, 2, dan 3 terhubung ke internet, maka dipasanglah sebuah NAT pada sebuah router. IP yang ada pada IP lokal komputer 1, komputer 2, komputer 3 yang diberi IP 192.168.1.5 ini merupakan IP privat yang tentu tidak akan dikenal oleh internet. Sehingga agar dia bisa terhubung ke internet melalui sebuah IP publik yang akan menjadi NAT-nya, IP lokal ini akan ditranslate sehingga dia dikenal oleh internet, atau dia seolah-olah menjadi sebuah IP public. Nah, demikian pembelajaran kita di pertemuan pertama tentang konsep NAT, mulai dari fungsi NAT, jenis NAT, kelebihan dan kekurangan NAT, cara kerja dan prinsip dan cara kerja dari NAT. Sampai ketemu pada pertemuan minggu depan.